갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mams dan juga teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat yang udah klik video ini. Apabila suka dengan video Mami, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Dan bagi yang belum subscribe, yuk silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mami Channel. Jadi pada pembahasan video kali ini, Mami akan mengajak Mams dan juga teman-teman untuk sharing keuangan bersama pada segmen Share Me, sharing bareng Mami. Sharing keuangan bersama ibu rumah tangga biasa. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi ya. Dan untuk topik pembahasan pada acara sharing kali ini, Mami mengambil tema tentang hutang. Nah, ini cukup menarik ya Mam, kita bahas bersama. Karena sering kita itu menempatkan hutang bukan pada kondisi yang tepat. Dan seringkali juga kita itu membenarkan pemikiran kita tentang hutang dengan berbagai macam alasan yang kita buat. Sebagai contoh, misalnya kita pengen membeli handphone keluaran terbaru. Nah, padahal handphone yang lama itu masih bagus dan masih berfungsi dengan baik. Sedangkan kita itu pengen banget beli, padahal budgetnya itu belum cukup. Nah, dari situ pikiran kita itu mulai goyah dan membenarkan apa yang ada dalam pikiran tersebut. Wah, saya harus bisa beli handphone ini karena handphone ini memang yang saya cari-cari dan juga saya butuhkan. Dari pemikiran seperti itu yang bisa menjerumuskan kita untuk mencari cara agar berhutang. Nah, kita jadi berpikir bahwa ini memang kebutuhan gitu ya. Padahal kalau nggak beli handphone baru juga nggak apa-apa, nggak ada masalah sama sekali. Jadi harus bisa membedakan mana itu kebutuhan dan juga mana itu keinginan. Sebenarnya sih nggak ada larangan juga ya buat berhutang, toh juga hutang itu dibayar-bayar sendiri. Tetapi demi ekonomi keluarga yang sehat, harus dapat menempatkan pada kondisi dan juga situasi yang tepat. Nah, di sini kapan sih kita itu boleh berhutang? Jadi menurut Mami itu ada 3 poin atau 3 kondisi yang diperbolehkan. Yang pertama, ketika dalam kondisi sulit, misalnya terjadi pengeluaran di luar yang sudah kita anggarkan. Misalnya tiba-tiba harus membayar uang sekolah. Misalnya lagi butuh dana untuk biaya renovasi rumah, misalnya itu rumahnya bocor ya. Nah, itu kan dalam kondisi yang sulit ya Mam. Kemudian poin yang kedua, yaitu ketika dalam kondisi terkena musibah. Namanya juga musibah yang bisa datang kapanpun tanpa dapat kita prediksi ya Mam. Misalnya terkena musibah banjir, sampai kehilangan harta benda, atau juga kena musibah tanah longsor, mungkin ya Mam, kebakaran ya. Kita kan nggak pernah tahu ya. Jadi kita itu harus selalu hati-hati dan waspada ya Mam. Apalagi di musim penghujan seperti sekarang ini, bagi teman-teman yang tempat tinggalnya itu rawan banjir, harus selalu waspada ya. Kemudian poin yang ketiga, di mana kita itu boleh untuk berhutang, yaitu apabila digunakan untuk modal usaha ya.
Tetapi sebelum mengambil keputusan, harus sudah dipikirkan secara matang apakah usaha yang akan dijalankan menjanjikan atau tidak. Karena usaha itu penuh dengan resiko ya, Mam. Nah, di sini jadi kalau kita itu sudah memutuskan untuk mengambil pinjaman atau hutang, harus mengikuti konsekuensinya ya, Mam. Bahwa hutang harus dibayar dan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat antara kedua belah pihak ya. Karena kita itu sudah ditolong ya saat dalam keadaan sulit maupun terkena musibah ataupun saat kita membutuhkan bantuan modal. Nah, kita harus bisa membayar hutang tersebut tepat waktu intinya ya. Jadi ada tanggung jawab dari pihak yang meminjam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bolehkah apabila berhutang digunakan untuk memenuhi keinginan? Nah, di sini menurut Mami jelas tidak boleh ya, karena keinginan itu sifatnya sementara ya, dan keinginan itu kalau kita ikuti, kita turuti, itu tidak akan pernah ada habisnya. Kalau menurut Mami, apabila ingin membeli sesuatu yang sifatnya itu keinginan, lebih baik menabung sedikit demi sedikit. Karena kalau hasil dari menabung itu ada seninya juga ya, Mam. Jadi kita itu merasa bahwa sangat ada perjuangannya, kemudian untuk melatih kesabaran, dan dengan menabung kita itu seperti ada perjuangan gitu ya untuk mendapatkan sesuatu. Dan sesuai dengan tema pembahasan, di sini Mami akan bagikan tips juga bagaimana agar keuangan itu tetap aman meskipun mempunyai hutang. Jadi di sini ada 3 poin juga yang harus teman-teman perhatikan ya. Ketika jalan satu-satunya harus berhutang, maka di sini tips yang pertama yang perlu teman-teman lakukan yaitu harus terbuka dengan pasangan. Jadi pasangan suami istri itu harus tahu apabila salah satu mengambil pinjaman ataupun hutang, dan bukan pada persoalan hutang saja, tetapi mencangkup berbagai hal ya. Kita itu memang harus selalu terbuka apapun persoalannya, apapun masalahnya. Jangan sampai kurang komunikasi dengan pasangan. Dan itu termasuk juga faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi kalau ada masalah itu jangan dipendam sendiri. Jangan kita itu menghadapi masalah sendirian, nanti bakal pusing sendiri juga. Nah, kita lebih baik itu dibicarakan bersama permasalahannya dengan pasangan, kemudian dicarikan solusinya bersama-sama ya, Mam. Jadi apa saja yang harus kita katakan kepada pasangan apabila berniat untuk mengambil pinjaman hutang? Menurut Mami, beberapa pertanyaan ini penting kita katakan kepada pasangan dan lebih baik dikatakan sebelum mengambil pinjaman ya, Mam, agar tercapai kesepakatan bersama. Sebagai contoh misalnya, si istri berniat mencari pinjaman untuk keperluan membayar sekolah misalnya ya. Jadi kita jelaskan kepada suami, misalnya kayak gini. Ya, gimana kalau Bunda ngambil pinjaman dulu untuk membayar uang sekolah kakak gitu ya. Ambil pinjamannya 500.000 ya gitu. Terus nanti kita bayarnya setelah ayah gajian. Jadi di sini Mami tulis ada 5 poin yang harus kita rundingkan dengan pasangan. Yang pertama, berapa jumlah uang yang akan kita pinjam. Kemudian tujuannya atau kegunaannya dari uang yang kita pinjam tersebut. Kemudian yang ketiga, perlu juga kita katakan kepada siapa kita meminjam atau berhutang. Dan yang terakhir, apabila menggunakan jaminan
Misalnya menggunakan jaminan berupa BPKB, sertifikat ataupun KTP pasangan. Nah, itu harus terbuka ya. Karena kita harus menjaga kemungkinan yang terjadi di kemudian hari ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pasangan. Selanjutnya yang kedua, yaitu sebelum mengambil pinjaman harus diperhitungkan secara matang ya. Pastikan untuk kebutuhan itu sudah tercukupi, barulah sisanya bisa digunakan untuk membayar angsuran atau cicilan hutang setiap bulannya ya Mam. Nah, kita bisa memperhitungkan dari sini ya Mam. Jadi kita catat berapa gaji per bulan yang kita terima, kemudian berapa kira-kira kebutuhan setiap bulan yang kita keluarkan. Dari gaji tersebut kita juga harus mempunyai tabungan setiap bulannya, kemudian juga harus dianggarkan untuk dana darurat dan juga untuk bersedekah ya Mam. Karena pikiran kita akan merasa tenang apabila sudah mempunyai dana darurat dan juga tabungan ya Mam, supaya kalau sewaktu-waktu dibutuhkan tidak harus mengambil pinjaman baru lagi. Kemudian yang ketiga untuk tipsnya, yaitu perlu kita menulis anggaran setiap bulannya sesuai dengan pos-pos keuangan yang sudah kita buat ya, serta harus sesuai dengan kegunaannya ya Mam. Kemudian di sini ketika sudah mempunyai kewajiban, maka yang harus diutamakan untuk dibayar yaitu kewajiban angsuran atau cicilan hutang ya Mam. Yang paling penting harus selalu ada komunikasi terbaik dengan pasangan, karena komunikasi yang baik itu akan menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang sehat dan juga bahagia. Sekian dulu video Mami pada kesempatan kali ini. Semoga video yang Mami bagikan ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung Mami channel dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain kesempatan ya Mam.